Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikra dengan NIM C0C0200021. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi pajak. Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam dunia perpajakan, akuntansi sebenarnya bukan istilah yang resmi. Istilah yang lebih tepat sebenarnya adalah pembukuan atau pencatatan. Tetapi, karena sistem pajak yang ditetapkan pemerintah saat ini, sebuah lembaga atau badan usaha diharuskan untuk menerapkan sistem akuntansi. Pada dasarnya, baik akuntansi biasa maupun perpajakan memiliki cara kerja yang serupa. Bedanya, jika akuntansi biasa menghasilkan laporan keuangan, akuntansi perpajakan menghasilkan laporan pajak. Fungsi akuntansi pajak, yaitu 1. Sebagai dokumentasi perpajakan tahunan yang biasa bisa dipakai untuk perbandingan dan mengetahui riwayat keuangan perusahaan. Sebagai laporan keuangan yang resmi yang bisa kita paparkan saat ini mendapatkan investor atau kegiatan publikasi lainnya. 3. Sebagai bahan analisis untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar perusahaan atau lembaga keuangan yang di masa akan datang. Dan 4. Sebagai strategi menganalisa pajak dan perencanaannya di masa yang akan datang. Prinsip dasar akuntansi perpajakan, yaitu kesatuan. Sebuah perusahaan merupakan satu kesatuan ekonomi yang tidak dapat disatukan dengan entitas ekonomi lain, yaitu pemilik perusahaan atau lembaga lain yang secara hukum tidak memiliki hak. 2. Historis, yaitu prinsip historis mengharuskan pencatatan keuangan secara real terhadap pembiayaan sebuah barang atau aset. Pengungkapan penuh. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, setiap pencatatan aktivitas keuangan harus disajikan secara informatif dan detail. Bahkan kalau perlu, tambahkan catatan kaki atau lampiran penting sebagai referensi. Klasifikasi pajak. 1. Pajak langsung. Pajak ini dikenakan berdasarkan jumlah penghasilan atau kekayaan yang dimiliki sebuah perusahaan atau lembaga. 2. Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibayarkan saat terjadi sebuah transaksi keuangan. Pajak semacam ini bisa diwakilkan atau dibebankan kepada orang lain. Sektor sistem ekonomi atau pasar terbuka. 1. Sektor rumah tangga yang meliputi persorangan atau pekerja. 2. Sektor bisnis yang meliputi perusahaan atau penghasilan laba. 3. Sektor negara yang meliputi pemerintah selaku pemangku kebijakan. Dan sektor internasional meliputi pelaku kegiatan ekonomi luar negeri. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dimohon maafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.